Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kita bertemu kembali di channel Scholarship Hunter. Masih dalam serial kuliah di Jepang. Kali ini kami akan menjelaskan bagaimana cara memilih beasiswa, tapi dari segi financial support atau dukungan finansial. Apakah Anda milih LPDP, World Bank, ADB, IMF, Max, atau yang lain? Mana menurut Anda yang lebih worth it buat Anda? Berikut kami sajikan datanya. Perbandingan financial support atau dukungan finansial dari berbagai sponsor beasiswa. Di sini kami akan menyajikan beberapa sponsor beasiswa, antara lain adalah LPDP, Max atau Membusho, kemudian ada ADB, IMF atau World Bank, dan masing-masing universitas. Di sini ada beberapa item seperti tuition fee, return ticket, dan sebagainya. Kami akan bahas satu persatu. Kita lihat yang pertama, tuition fee atau SPP. Seluruh pemberi beasiswa memberikan tuition fee atau dukungan finansial berupa pembayaran tuition fee atau SPP at cost ya, maksudnya tergantung pada universitas yang Anda tuju, baik LPDP, Max, ADB, IMF, World Bank atau masing-masing universitas itu memberikan tuition fee yang sama. Kemudian yang kedua adalah mengenai return ticket atau pulang pergi nih ya, pulang pergi tiketnya sama, seluruh pemberi beasiswa akan memberikan dukungan tiket pulang pergi at cost, biasanya kelasnya kelas ekonomi. Nah, ini mulai berbeda di settlement allowance. Settlement allowance itu biasanya tunjangan hidup pertama datang ke Jepang. Ini LPDP berani memberikan 2 kali living allowance, 2 kali dana hidup bulanan di bulan pertama Anda datang ke Jepang. Sedangkan Max, ADB, IMF dan sebagainya itu tidak memberikan settlement allowance. Kemudian juga living allowance. Living allowance ini dana hidup bulanan. Nah, ini juga berbeda-beda. Kita lihat di LPDP ada 155.000 yen per bulan dan 170.000 yen per bulan. Ini bedanya apa? Yang 155.000 itu selain area Tokyo. Jadi misalnya Anda di Kyoto, Osaka, atau di kota-kota lain, Hiroshima, Tohoku, dan sebagainya, Anda akan memperoleh dana hidup bulanan sebesar 155.000 yen per bulan. Kemudian untuk Tokyo, Anda akan memperoleh 170.000 yen per bulan ya. Sedangkan Max, ADB, IMF dan sebagainya juga berbeda. Max itu ada 143.000 yen per bulan. Ini biasanya untuk mahasiswa S1 ya. Kemudian untuk mahasiswa S2, S3 itu 144.000 yen per bulan. Nah, berbeda dengan ADB, IMF dan World Bank, dia untuk sampai dengan tahun 2019 masih memberikan 155.000 yen per bulan. Kemudian masing-masing universitas ini tidak ada. Kenapa masing-masing universitas tidak ada? Sebagaimana telah dijelaskan pada tayangan YouTube sebelumnya, bahwa beasiswa yang diberikan oleh masing-masing universitas itu sifatnya adalah parsial. Jadi dia hanya memberikan sebagian beasiswa seperti tuition fee kepada para mahasiswa yang berhasil memperoleh beasiswa dari masing-masing universitas. Jadi ya, biaya yang ditanggung oleh masing-masing universitas hanyalah tuition fee atau SPP. Kita bisa bandingkan ya, dari living allowance bahwa LPDP relatif masih lebih tinggi dibandingkan dengan pemberi atau sponsor beasiswa yang lain. Kemudian kita lihat di biaya seminar. Biaya seminar juga termasuk biaya publikasi ya. Ini hanya LPDP yang memberikan support ya. Untuk seminar ini LPDP memberikan 5-15 juta sekali seminar ya.
kemudian juga publikasi itu 15 sampai 25 juta untuk alokasi biaya seminar publikasi di Jepang. Sedangkan Max, ADB dan sebagainya tidak memberikan biaya seminar dan publikasi. Komponen biaya lain yang menarik adalah komponen laboratorium. Yani jika Anda melakukan penelitian melalui laboratorium untuk penelitian tesis ya, untuk S2, untuk yang non laboratorium atau tidak menggunakan alat-alat laboratorium, Anda akan memperoleh tunjangan sampai dengan 30 juta. Kemudian juga ini dalam rupiah ya. Kemudian untuk yang menggunakan alat-alat laboratorium untuk tesis itu 50 juta. 50 juta sekali ya dalam masa pendidikan. Kemudian untuk PhD atau S3 yang tanpa menggunakan alat-alat laboratorium, Anda akan memperoleh sampai dengan 120 juta rupiah. Sedangkan yang memakai alat-alat laboratorium, Anda akan memperoleh 150 juta rupiah. Luar biasa ya ini LPDP. Sedangkan Max dan lainnya itu tidak memberikan tunjangan laboratorium. Kemudian komponen biaya yang menarik lagi adalah book allowance atau academic support untuk buku. Nah, LPDP ini memberikan tunjangan sebesar 10 juta per tahun untuk S2 dan S3 ya. Ini per tahun, kecuali S2 yang masa perkuliahannya di bawah 12 bulan atau di bawah 1 tahun ya, kurang dari 1 tahun Anda tidak akan memperoleh tunjangan buku. Kemudian selanjutnya adalah insurance atau asuransi untuk para awardee atau penerima beasiswa. LPDP, Max, ADB, IMF dan World Bank itu akan memberikan at cost ya. Jadi berapapun di Jepang misalnya beban biaya asuransi maka akan ditanggung. Sedangkan beasiswa dari masing-masing universitas ini tidak diberikan asuransi. Nah, ini bagaimana keluarga? Nah, keluarga ternyata kalau Anda membawa keluarga ke Jepang itu tidak akan mendapatkan tunjangan berupa asuransi keluarga. Jadi nanti asuransi keluarganya dibayar oleh sendiri ya. Kemudian juga family allowance. Ini LPDP akan memberikan family allowance atau tunjangan keluarga hanya untuk mahasiswa PhD ya. Kemudian besarnya juga 2 kali 25% dari living allowance. Jadi kalau maksudnya kalau Anda membawa satu orang keluarga, ini Anda akan memperoleh 1 kali 25% living allowance Anda. Kemudian jika Anda membawa 2 anggota keluarga, misalnya istri dan 1 anak, maka Anda akan memperoleh 2 kali 25% atau 50% dari living allowance Anda. Bagaimana kalau misalnya Anda membawa 1 istri dan 2 orang anak, maka yang ditanggung hanya 2, makanya 2 kali 25% maksimal. Sedangkan pemberi beasiswa lain itu tidak memberikan family allowance. Nah, kemudian ini yang beda nih di selain LPDP, international trip. Jadi LPDP tidak memberikan tanggungan atau tunjangan berupa international trip. Nah, ini bedanya di ADB, IMF dan World Bank. Ini ada international. Jadi dalam programnya nanti Anda akan diberikan international trip biasanya 1 atau 2 kali dalam masa perkuliahan Anda. Nah, ini akan ditanggung oleh ADB, IMF dan World Bank. Kemudian visa. Nah, visa juga walaupun misalnya di Jepang itu tidak terlalu mahal, tapi LPDP menanggung biaya visa ya. Max dan sebagainya itu tidak menanggung biaya visa. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan saat ini. Anda bisa mempertimbangkan mana yang paling cocok dengan Anda. Kalau misal dari segi besaran finansial, memang LPDP ini masih memberikan financial support atau bantuan finansial yang lebih besar dibandingkan yang lain. Tetapi barangkali banyak pertimbangan yang akan Anda lakukan, akan Anda pertimbangkan, maka silakan memilih LPDP, Max atau Mombuso, atau ADB, atau IMF, atau World Bank, atau juga masing-masing universitas memberikan beasiswanya. Silakan Anda pilih sesuai dengan
yang menurut Anda paling worth it untuk kehidupan Anda, untuk pendidikan Anda di Jepang. Mungkin sampai di sini. Sekian untuk tutorial kuliah di Jepang. Bagaimana Anda mempertimbangkan pemberi beasiswa baik LPDP, World Bank, ADB, IMF, Max atau yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali pada tutorial berikutnya. Arigatou gozaimasu.